Tes. Sudah siap? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Katim Satgasus Polri, Keniwan, Pak Herman. Yang saya hormati Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya, ada Pak Sabta, sama Pak Wadir Krim Polda Metro Jaya, teman-teman media yang saya banggakan. Siang ini kita akan merilis satu pengungkapan yang tadi malam sudah sempat kami sampaikan, satu pengungkapan pengembangan kasus sabu narkotika dalam hal ini sebenarnya pengembangan yang dilakukan oleh tim gabungan antara tim sus dari Mabes Polri bersama-sama dengan Dit Narkoba Polda Metro Jaya, yang memang kurun waktu lebih dari 1 minggu kita sudah melakukan penyelidikan secara bersama-sama bahwa akan masuk narkotika jenis sabu ini ke Indonesia. Ini sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua media bahwa ini adalah jaringan internasional dari Timur Tengah yang kita ketahui bersama pada bulan Januari 2020 juga sama, tim gabungan ini telah mengungkap 288 kg sabu-sabu di Serpong, kemudian juga mengungkap sabu seberat 800 kg di Serang, Banten, yang dimana dikendalikan oleh jaringan internasional dari Timur Tengah, yang memang hasil profiling dan juga ada indikasi dugaan bahwa ini memang barang haram ini dipakai untuk pembiayaan terorisme yang ada di Timur Tengah sana. Ini dugaan sementara, makanya kami sedang mendalami terus apakah ada keterkaitan dengan terorisme yang ada di Indonesia saat ini. Ini nanti dari tim bersamanya akan terus nanti mendalami. Di sini kita telah mengamankan, tadi malam saya sampaikan ada 11 yang kita amankan, dan sampai dengan siang ini kita tetapkan ada 10 tersangka. Ya, ada 10 tersangka. Yang pertama adalah inisial TJ, yang kedua AP, yang ketiga ZAB, yang keempat BT, 5 RW, 6 WY, kemudian 7 MD, 1 MI, 9 FA, dan 10 AH. Ke-10 tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan, ya, dengan perannya mereka masing-masing, termasuk memang yang terakhir kita telah mengamankan kurang lebih ada 196 paket dengan total sekitar 202 kg sabu-sabu, ya, asal Timur Tengah ini, yang semalam diamankan di salah satu hotel di Petamburan. Kami juga terus akan mendalami nanti, karena memang save terakhirnya adalah itu di daerah Petamburan. Makanya nanti tim masih bergerak terus, masih mengembangkan terus nanti jaringan-jaringan ini, termasuk siapa kemungkinan orang di atasnya yang lebih besar yang memang masih terus kita lakukan pengejaran. Dari ke-10 orang ini sudah kita lakukan penahanan. Kemudian ada juga beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, termasuk handphone yang dari milik si korban. Kemudian juga ada satu unit mobil Toyota Aglia, ya, yang dipakai tadi malam untuk mengangkut barang tersebut, karena sistemnya adalah mereka kontrol delivery yang digunakan. Jadi memang awalnya ada beberapa yang kita amankan,
dengan perannya masing-masing, kemudian kita ikuti sampai dengan titik terakhirnya adalah di salah satu hotel di daerah Petamburan, ya, Jakarta Pusat, di mana orang satu itu menerima terakhirnya. Nah, itu yang kemudian kita lakukan penangkapan. Tadi malam sudah saya sampaikan ke beberapa teman media yang ada. Cuman yang jelas di sini bahwa memang indikasinya ini adalah jaringan internasional yang dipergunakan untuk pembiayaan, dugaan pembiayaan terorisme yang ada di Timur Tengah sana. Saya tegaskan lagi, apakah kemungkinan ada di sini dengan jaringan terorisme yang ada di Indonesia ini masih terus nanti didalami dan dikembangkan. Ini mungkin teman-teman semuanya yang perlu saya sampaikan. Ada tambahan mungkin, Pak? Ya, saya Pak Herimen udah cukup. Terima kasih. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sudah saya katakan tadi, indikasi dugaan memang bahwa ini adalah dipakai untuk pembiayaan terorisme yang ada di Timur Tengah. Karena ini kan pengembangan jaringan sama yang kita ungkap di Januari 2020 kemarin, ya, sekitar 288 kg yang ada di Serpong, kemudian ada 800 kg yang ada di Serang, Banten. Kodenya sama. Nanti saya akan nanti kodenya seperti apa. Ya. Nah, ini. Jadi semua ini kodenya 555. Kalau masih ingat mungkin pada saat ditangkap di daerah Tangerang, waktu itu masih menggunakan cover wheel. Apa? Cover wheel itu tetap menggunakan kode 555 ini. 555 ini adalah kode yang memang barang ini asalnya dari daerah Timur Tengah. Ya, 555 ini. Ini sama, yang dilakukan, yang ditangkap, diungkap di Serang, Banten juga sama. Kita gunakan ya. Jadi ini terorisme yang ada di Indonesia sini, ini masih kita dalami semuanya. Oke, silakan. Kalau peredarannya mungkin di Jakarta sampai dengan beberapa wilayah yang lain, ya. Kalau berapa biaya ini masih terus kita masih mendalami, ya, dengan perannya masing-masing, berapa biaya mereka yang dibayarkan nanti akan kita sampaikan. Ini masih lakukan pendalaman karena tadi malam baru kita amannya bersangkutan. Ya. Kalau kita mengungkap yang besar memang sejak Januari, ya, sampai dan kemarin, mungkin teman-teman masih ingat pada saat itu di TKP juga kita lakukan expose pada saat itu. Tersangka ada beberapa yang dengan tindakan tegas dan terukur karena melarikan diri, ya, dengan menggunakan box itu, ini sama dengan kodenya, semuanya 555 digunakan. Ini adalah berasal dari daerah Timur Tengah, ya. Oke. Ini nanti apakan lagi sama Pak? Kalau tadi menyampaikan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa kaitan dengan kode 55 ini itu pada bulan Mei atau April itu kita mengungkap 800 kilo yang ada di Serang, Banten. Salah satu pelakunya adalah warga negara Pakistan yang bernama Basir. Ya, yang bernama Basir. Kemudian tadi malam dilakukan upaya paksa terhadap penerima barang. Itu ada kaitan dengan kasus yang terjadi pada bulan Mei kemarin. Jadi korelasinya yang ada kode ini itu bulan Januari tanggal 30 di Serpong, lalu di Serang, kemudian di Sukabumi. Jadi ada korelasinya semua. Ya. Cukup, teman-teman? Ya, betul, semuanya. Oke?
Tadi malam sudah saya sampaikan, tadi sudah dijelaskan lagi bahwa ini memang mulai dari pertama kita mengungkap, ya, menangkap beberapa pelaku-pelakunya, kemudian memang sistemnya kan kayak sistem pengiriman barang ini, kemudian terakhir kita menangkap di daerah Petamburan, salah satu hotel, karena memang di situ tadi sampaikan Pak Herimen. Jadi kita tangkap pada saat penerima barang dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Agya yang kita sudah ikuti memang, ya, untuk di mana terakhir diterima barang ini tadi malam kita lakukan penangkapan di daerah Petamburan. Belum, masih kita dalami. Kemungkinan masih dalamnya, apakah kemungkinan masih ada lagi di atasnya, nanti masih dilakukan pengembangan. Oke. Melaksanakan kegiatan kemanusiaan, ya. Tetapi petugas-petugas operasional khususnya yang masih dengan petunjuk yang dilakukan, dan tetap semua anggota masih tersebar di lapangan. Karena kita tahu takutnya nanti ada indikasi bahwa mereka melihat dengan kesibukan petugas menangani COVID-19, ya, ada kemungkinan mereka menganggap bahwa ada kelemahan, tapi di sini tidak ada. Kami Polda Metro Jaya dengan tim khusus dari Mabes Polri terus bekerja di lapangan, memprofiling terus apapun, ya, bentuk apapun barang haram ini akan masuk ke Indonesia akan kita lakukan penangkapan. Dan memang dari pertama Kapolri sudah menyampaikan zero narkoba untuk Jakarta ini harus, ya, dan masyarakat kita juga yakinkan bahwa masyarakat kita berperang dengan barang haram ini. 202 kg ini kita menyelamatkan hampir 1 juta, ya, hampir 1 juta generasi muda kita. Ini yang kita selamatkan. Totalnya sekitar, kalau dihitung ini sekitar 156 miliar, tapi yang paling utama adalah kita menyelamatkan hampir 1 juta generasi muda kita. Itu yang paling utama kita ini kan. Oke? Nanti akan saya sampaikan. Saya mohon maaf, karena ini saya sudah katakan tadi, ini masih berkembang lagi, ya, mudah-mudahan nanti secepatnya kita bisa mengungkap lagi, sehingga saya belum bisa menyampaikan seperti apa kronologisnya. Ya, kami sampaikan sekarang bahwa pengungkapan yang kita lakukan memang betul. Ini adalah jaringan pengembangan yang disampaikan tadi oleh Ferry Heriawan, ya, mulai dari Januari, Mei, baik yang di Serang, di Sukabumi maupun juga di Serpong. Oke. Makasih ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah Pak, tengah. Oke, makasih ya.